Sebab ekstrim adalah sinyal. Kalau sinyal yang ikut setup di tempo yang besar, nah itu bagus. Walaupun diamond, kalau keadaan BB mendatar, dia kenaikan tidak dilanjutkan dengan momentum, tetap dia akan ada penurunan. Sebab momentum adalah yang membawa pergerakan market. Begitu juga dengan Extreme Magic. Nah, kalau Extreme Magic yang cantik, dia berada di kawasan re-entry. Timeframe bawahnya Extreme Magic. Nah, itu bisa hentaklah siapkan akun tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan sharing kembali berkenaan dengan BBMA Mali. Sekaligus kita akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita. Semoga bisa terjawab dengan puas dan juga bisa menambah kepahaman lagi buat yang bertanya ataupun buat teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi yang sangat menarik yang tentunya sangat-sangat berguna untuk kita semua. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Halo trader, kalian mau trading tapi nggak mau rugi ataupun tidak punya modal? Nah, di XM sedang ada kompetisi akun demo mingguan. Dapatkan cuan sebesar 25.000 US dollar dan pastinya gratis, tanpa resiko tapi hadiah uang beneran. Caranya super gampang. Pertama, login ke akun XM di member area. Kedua, klik menu kompetisi, lalu pilih demo. Ketiga, klik kompetisi, klik join demo, dan selesai. Sesimpel itu. Mau mulai tapi belum punya akun di XM? Nah, buruan daftar. Link ada pada deskripsi. Langsung daftar dan verifikasi akun kalian segera. Trading santai, tanpa resiko, tapi cuan maksimal. Kompetisi demo XM peluang emas buat semua trader. Klik link di bawah, daftar dan gaskan sekarang juga. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil manfaat dan peluang yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Oke, kali ini ada pertanyaan dari teman kita, Bang Syukran. Ya. Bang Syukran, pertanyaannya, salam kenal Bang ya, salam kenal kembali Bang Syukran. Tolong bahas Extreme Magic dengan Extreme bersama MA50 Bang. Apa perbedaannya dan mana satu yang lebih power? Thanks Bang. Oke, pertanyaan yang menarik yaitu Extreme Magic dengan Extreme bersama MA50. Sepertinya Bang Syukran baru berkunjung ke channel kita ya, karena sebelumnya kita sering bahas Extreme bersama M50 yaitu Extreme Diamond. Nggak apa-apa, kita coba jawab terlebih dahulu apa itu Extreme Magic dengan Extreme bersama M50. Sekarang kita coba buka chat. Kita cari Extreme Magic ya. Kita coba cari pair yang difavoritkan banyak orang saja ya. Kita coba cari di sini ada enggak. Setelah kita ketemu baru kita jelaskan ciri-cirinya ya. Kita coba cari dulu. Extreme Magic. Ini agak langka juga ini Extreme Magic ya.
Nah, ini ada satu extreme magic di kawasan ini ya. Kita zoom dulu. Nah, tapi kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan sepertinya, tapi ini adalah ciri-ciri salah satu extreme magic. Nah, apa ciri-cirinya extreme magic? Ya, walaupun ini tidak begitu clear, kita bisa ambil sebagai contoh saja. Nanti kita akan ambil beberapa contoh yang lebih jelas. Oke. Nah, extreme magic sama seperti ekstrim pada biasanya ya. Yang pertama ada reverse, kemudian ada retest candle. Apa yang membedakan extreme magic dengan ekstrim yang biasa? Nah, kalau extreme magic MA10 yang keluar daripada BB, baik di low BB ataupun di top BB. Ini kan di retest candle MA10-nya keluar walaupun kelihatan kecil ya, tapi MA5 kan keluarnya jauh. Ini yang magenta nih, ini MA5, yang agak gelap violet MA10. Jadi kalau MA10 yang keluar daripada low atau top BB itu adalah extreme magic. Ya, memang dia jarang berlaku, sangat jarang MA10 keluar daripada BB. Sebab itu bila dia keluar sekali-kali, nah itulah yang dinamakan dengan extreme magic. Oke, kita coba cari contoh yang lebih jelas ya. Karena dia agak sedikit langka. Extreme magic. Sudah lama tak ada yang bertanya tentang extreme magic ya. Banyak yang nggak peduli pun sama extreme magic. Karena yang namanya ekstrim tetap ekstrim ya. Nah, sama halnya dengan extreme diamond. Tetap ekstrim namanya. Dapat ya, kita coba cari di pair lain. Mungkin ada yang lebih jelas. Kita coba di GU. GU. Nah, ini ada extreme magic juga. Extreme magic. Nah, ini kurang keluar juga, tapi keluar ya. Keluar daripada low BB. Ini extreme magic. MA10 keluar daripada BB. Nah, contoh ini juga extreme magic. MA10 yang keluar daripada BB. Ini MA5 yang atas warna merah. MA5 yang agak oranye MA10. Dia keluar daripada BB. Nah, dia jarang-jarang berlaku. Itulah yang dinamakan dengan extreme magic. Biasanya ada yang lebih jelas, yang keluarnya lumayan kuat ya, itu lebih jelas. Kita tadi udah contohkan dua contoh yang keluar, cuman keluarnya sedikit saja. Ada extreme magic yang memang MA10-nya benar-benar keluar dengan sangat-sangat jelas ya. Kita coba cari sebagai contoh. Nah, ini pun extreme magic dari keluar ya, cuman belum dapat yang benar-benar terkeluar dengan jelas ya. Biar lebih jelas ya, biar lebih benar-benar ciri-ciri yang clear. Nggak ada ya, dia memang jarang sekali berlaku si extreme magic yang ini. Nah, ini extreme magic. Oke, coba besarkan. Nah, nampak. Nah, ini MA10 yang bawah, yang atas ini MA5. Atas MA5, yang bawah MA10. Dia keluar daripada BB. Biasa kadang-kadang sebab impact news ya, dari test candle. Nah, inilah extreme magic. Ya, dia tetap memenuhi ciri-ciri ekstrim, ada reverse, ada retest. Nah, itu extreme magic. Tapi yang namanya ekstrim yang kuat tetap ekstrim yang mengikut tren time frame besar. Nah, itu ekstrim yang bagus. Ya, sebab ekstrim adalah sinyal. Kalau sinyal yang ikut setup di time frame besar, nah itu bagus. Ya. Nah, itu yang ekstrim yang memang benar-benar follow trend, bukan counter trend.
Ya, tadi pertanyaannya Extreme Magic dengan MA50. Nah, MA50 kita sering bahas itu namanya Extreme Diamond. Nah, Extreme Diamond atau Diamond Setup. Ada juga kalau versi Cegulan BB EMA. Nah, ada juga yang versi yang lain-lain, ada yang nyebutnya setup lubang, macam-macam lah. Nah, kalau Mimin mengambilnya dari original, jadi sebutannya Diamond Setup atau Extreme Extreme Diamond. Extreme bersama MA50. Ya, contoh seperti ini tetap Extreme Diamond. Tapi dalam keadaan bibi mendatar. Secara asas ini disebut rejection. Cikgu Omali tetap sebutnya rejection atau di PDF-nya Extreme keadaan bibi mendatar. Ya, walaupun diamond, kalau keadaan bibi mendatar, dia kenaikan tidak dilanjutkan dengan momentum, tetap dia akan ada penurunan sebab momentum adalah yang membawa pergerakan market. Setup diamond pun tidak selalunya valid. Kadang-kadang dia jadi momentum perubahan arah yang baru. Begitu juga dengan Extreme Magic. Nah, kalau Extreme Magic yang cantik, dia berada di kawasan re-entry. Frame bawahnya Extreme Magic. Nah, itu bisa hentaklah siapkan akun tempur. Nah, itu bedanya ya kalau Extreme Magic. Extreme yang seperti biasa, cuman dia bedanya MA10 yang keluar daripada low ataupun top BB. Kalau Extreme Diamond adalah Extreme yang terjadi bersamaan dengan MA50. Nah, mana yang lebih kuat? Kalau Mimin lebih kuat Extreme yang bersama MA50. Kenapa? Karena MA50 adalah tren rata-rata pergerakan 50 candle dan bertemu dengan low ataupun top BB. BB adalah pergerakan 20 candle. Baik top, mid, low itu pergerakan rata-rata 20 candle. Jadi tren MA50 apabila bertemu menjadi ekstrim, pastikan dulu arah market. Maksud pastikan arah market, pastikan di time frame atasnya adalah re-entry. Oke, pastikan time frame atasnya adalah re-entry. Kalau time frame atasnya re-entry, maka boleh kita hentak dengan sangat-sangat low risk. Karena kita mengambil extreme ataupun rejection bersama MA50 yang memang sudah sangat-sangat maksimum risk. Contoh seperti ini rejection. Rejection bersama MA50. Ya. Kadang-kadang dia di dalam BB, kadang-kadang di luar BB. Kenapa ini cantik? Ya, sering sekali ya, yang paling kuat lah, yang paling kuat sering sekali sebelum terjadi diamond setup di belakangnya sudah ada momentum perubahan arah. Nah, ini bedanya. Ini kalau disebut diamond bukan tidak memenuhi ciri-ciri. Ini perubahan arah yang baru. Maksudnya momentum yang di belakang ini telah dimatikan dengan momentum yang baru. Sehingga dia akan naik sekurang-kurangnya menjadi MHV. Kemudian turun membuat apabila dia reject di kawasan low BB bersama MA50. Nah, kalau time frame atasnya re-entry itu cantik. Kalau bukan re-entry, kalau misalnya keadaan BB mendatar, dia tetap memenuhi syaratnya sekurang-kurangnya akan mid BB, maksimalnya akan ke top BB. Nggak ada momentum lari. Ya, ini asas ekstrim atau rejection. Ini tetap kembali ke ekstrim BB mendatar walaupun di bawahnya, di belakangnya tetap ada ciri-ciri diamond. Tapi kita harus paham dulu peranan indikator yang basic yaitu BB. BB mendatar adalah sideways. Jadi kalau dia naik tidak membuat momentum yang membuat BB-nya kembang, maka lari kuat-kuat. Walaupun diamond, walaupun magic, extreme magic, kalau tidak diteruskan dengan momentum, tetap akan tidak ada kekuatan. Nah, contoh seperti ini juga. Ini kita sebut rejection atau diamond setup. Betul.
Tapi ini BB mendatar, dia akan pergi sekurang-kurangnya ke sini. Dan pastinya sering sekali di time frame bawah tidak ada momentum. Walaupun misalnya di time frame atas re-entry, di sini ada diamond setup, tapi di time frame ketiga ini tidak ada momentum, maka tidak ada destinasi. Nah, ini kan BB mendatar juga. Kalau kita nggak TP, terkena lagi. Nah, jadi tidak semuanya diamond setup itu valid, tidak semuanya diamond setup itu kuat. Kita membutuhkan kunci, yaitu multi time frame. Ya, tetap kuncinya multi time frame. Tidak serta merta ada diamond langsung hentak full marginal. Nah, ini contohnya. Kadang diamond, tapi dia cuma sampai mid BB. Nah, ini kita anggap diamond, jadi break ya. Kalau sudah break bukan lagi diamond, tapi setup perubahan tren. Ya, setup perubahan tren walaupun sementara. Kita akan menunggu sekurang-kurangnya MHV. Lebih bagus kita entry di low BB. Kalau misalnya kita entry ini entry buy, naik sebentar jadi MHV turun ke low. Nah, ini yang sering terjadi, yang terkena kepada kawan-kawan. Banyak juga yang chat mimin, min diamond sering terkena, sering terbatal, sering gagal. Nah, sebab itu tidak paham kekuatan sebenarnya bukan pada diamondnya, tapi pada multi time frame-nya. Nah, contoh di sini ada diamond berulang-ulang terjadi. Rejection di kawasan low BB bersama EMA 50. Ya, ini diamond naik ke top, turun balik, naik. Kita lihat apa yang berlaku. Yang ini. Arah kuku, re-entry. Arah lagi, re-entry lagi. Bukan momentum. Nah, jadi kita tetap kembali ke multi time frame. Jadi, diamond ini adalah zona terendah ataupun tertinggi untuk re-entry satu time frame di atasnya. Nah, itu diamond. Kenapa? Karena di saat satu time frame di bawahnya rejection atau extreme bersama EMA 50, di time frame atasnya di kawasan re-entry. Jadi kalau misalnya terbatal pun kita ruginya sedikit ketimbang kita masuk dari sini. Anggap ini buy, masuk buy, ini ada momentum buy. Kita masuk di sini. Naik sebentar floating bisa-bisa MC. Setelah rejection di kawasan diamond baru ada kekuatan. Nah, memang dia tidak selalunya valid. Yang kekuatan untuk probabilitas yang kuat untuk validasi tetap ada pada multi time frame. Ya, bukan pada diamondnya, bukan pada extreme magicnya. Seperti itu. Jadi extreme magic, extreme diamond adalah sinyal. Kedua-duanya sinyal. Tapi kita pastikan dulu di atasnya ada nggak setup. Kalau ada setup, di time frame bawah-bawahnya sinyal untuk konfirmasi sebagai setup di time frame pertama, barulah kita ikuti dengan catatan kalau terbatal kita close. Nah, contoh seperti ini. Kita anggap ini diamond atau rejection karena keadaan sebelumnya kan BB mendatar. Ya. Di sini kita lihat apakah di time frame atasnya re-entry? Yes, re-entry. Tetapi sebelum close menjadi arah awal. Nah, tiba-tiba jadi momentum. Apa kita buat? Sebelum jadi momentum di time frame ini, di time frame H1 lebih dulu memberi momentum. Nah, ini momentum di time frame H1. Jadi kita tahu EMA 50 di atas min BB. Nah, ini sebelumnya juga. Apakah kita akan masuk diamond yang ini? No. Sebab itu kita perlu menggunakan multi time frame. Jadi sebagai SOP yang pernah Mimin share, ya kita ulang SOP. Katakanlah ini diamond, ya karena diamond dalam keadaan BB mendatar ini sebelum jadi momentum. Untuk memvalidkan diamond ini sekurang-kurangnya di time frame ketiga, kalau time frame pertama re-entry, kita menunggu arah kuku.
Di sini apakah ada arah kuku? Tidak ada. Tidak ada arah kuku. Kadang-kadang ada pun arah kuku membuat entry turun membuat momentum, tetap kita perlu cut loss. Nggak ada setup yang 100% valid, nggak ada. Tetap menggunakan multi time frame. Ya, sebab itu harus pahami multi time frame. Baru bisa mengaplikasikan dengan Extreme Magic, Extreme Diamond, ya, itu tetap sebagai time frame konfirmasi. Bukan serta-merta ada diamond, ada magic langsung hentak kuat-kuat. Ini pun sama nih. Mana tadi ya ini. Ini kita anggap diamond, tapi di belakangnya ada momentum, tapi ada reverse, ada retest. Nah, kita pun hentak, enggak TP di TP wajib. Apa jadi? Kalau kita anggap ini diamond. Nah, ini momentum. Kadang-kadang memang iya setelah reverse retest terbang dia. Cara terbang di sini harus arah-arah kukuh. Arah kukuh di time frame ini adalah momentum di time frame ketiga. Dan zona ini harus zona re-entry. Nah, nampak nggak ini re-entry-nya terbatal setelah arah kukuh. Kenapa? Karena terlebih dahulu sebelum ini terbatal di time frame ketiga sudah memberi bahwa dia tidak mendukung untuk time frame pertama. Nah, sini lihat. Ya, ada momentum. Dia tertahan di kawasan top BB. Untuk naik dia membawa struktur ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku, kan? Langsung ke top BB. Sampai di top BB, trennya masih turun. Di kawasan re-entry ini momentum perubahan tren terjun. Nah, jadi jangan seakan-akan melihat diamond itu selalu valid. Jangan, tetap menggunakan multi time frame. Begitu juga dengan Extreme Magic. Walaupun dia jarang berlaku, kadang-kadang dia memang kuat. Kadang-kadang ada juga yang sebatas ke TP wajib. Nah, sebab itu kuncinya bukan pada ekstrimnya, tapi pada trennya. Trennya sedang apa? Di time frame atasnya. Time frame bawah sebagai konfirmasi dan mencari validasi untuk kita dapatkan suatu entry. Bila gagal komitmen cut loss, jangan dilihat sampai MC. Oke? Nah, itu semoga bisa menjawab Bang Syukran ya, dan juga buat kawan-kawan yang lain yang ada mimin lihat komentar diamond ada yang terbatal. Memang semua setup ada yang terbatal. Diamond yang terbatal adalah re-entry yang gagal juga di time frame atasnya. Sebab ada momentum yang membawa pergerakan yang baru. Seperti itu. Tapi bila diamond yang seringnya berlaku seperti ini memang cantik. BB mendatar, TP di low BB. Naik, entry lagi, TP di low BB. Ya, itu diamond. Nah, sebab apa? Sebab tiada momentum. Re-entry tiada momentum, re-entry tiada momentum. Nah, market akan naik 100%. Sebab itu di video sebelumnya kita sudah bahas hati-hati terhadap re-entry yang tidak lanjut dengan momentum. Sebab market akan berbalik arah 100%. Itu kata Cigo O'Malley. Oke? Semoga bisa menjawab buat Bang Syukran ya, yang mana Extreme Magic adalah ekstrim yang MA10 keluar daripada BB. Itu Extreme Magic. MA10 bukan MA5. Kalau MA5 itu ekstrim yang biasa-biasa saja. Tapi kalau MA10 yang keluar daripada BB, nah itu disebut Extreme Diamond. Contohnya yang ini. Extreme Diamond. Extreme Magic. Contohnya yang ini MA10. Yang ini MA5. Ini MA10 yang bawah. Jarang-jarang sekali dia keluar daripada BB. Nah, ini Extreme Magic. Kalau Extreme Diamond adalah ekstrim yang terjadi di pertemuan low BB atau top BB. Tapi ekstrim, semua ekstrim tetap pastikan dulu trend di time frame atasnya atau setup di time frame atasnya. Baru kita mencari validasi dan konfirmasi. Barulah ada entry. Oke, semoga bisa menjawab buat Bang Syukran dan juga buat kawan-kawan yang lain. Semoga bisa mendapatkan pencerahan sedikit demi sedikit
apa yang Mimin pahami, Mimin sharing untuk teman-teman, semoga bisa diambil manfaat-manfaatnya. Oke, Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.